Oke, saya start. Oke, Mas ya. Nah, sekarang kita akan mencoba ya, sesuai dengan program sederhana yang sudah kita coba seperti ini. Ini cara paling sederhana yang kita bisa lakukan. Nah, contohnya kalau kita ingin menyimpan tipe data integer suhu, cuma suhunya bukan hanya satu, Mas, contohnya. Ya, suhunya bukan hanya satu. Mungkin kita ingin menyimpan variabel suhu ini karena kita punya lokasi atau mungkin ruangan yang jumlahnya ada 10 contohnya. Maka kita bisa menulisnya menjadi suhu yang nomor 1 kan gitu, Mas ya. Kemudian suhu yang nomor 2 kan gitu, Mas ya. Dan seterusnya. Nah, ketika kita melakukan cara seperti ini, Mas, ya. Sederhananya kita akan coba kita kompilasi. Ya, suhu 1 2 3. Suhu ini suhu 1 ya. Kalau kita kompilasi ya, kemudian kita akan lihat apa yang terjadi pada memori kita. Cara kita debug di sini ya, kemudian kita play ya, kita klik ini, tunggu sebentar, sebentar, debug anyway. Oke, kemudian kita nulis ya, sini adalah suhu 1 ya, kemudian di sini ada suhu 2 ya, kemudian kita isi dengan suhu 3. Kemudian kita akan play dia satu step demi satu step. Sebentar, Mas, kok tidak ada muncul ininya, reset lokal. Saya reset lagi. Sebentar, saya pause dulu. Oke. Jadi kalau Anda lihat, Mas, sekarang kita memiliki 3 variabel, Mas. Suhu 1, suhu 2, suhu 3. Dan kita harus secara manual masing-masing variabel ini harus kita deklarasikan satu demi satu. Nah, tentu saja ini berfungsi dan kita bisa menggunakannya seperti biasanya, nggak ada masalah. Namun hal ini tidak begitu efektif karena lokasi memori, alamat memori yang digunakan oleh variabel tersebut ini ada kalanya dia tidak runut, Mas. Atau sederhana, kan ini kan data ini kan kita simpan di memori nih, Mas ya. Nah, ada kalanya memorinya itu dari suhu 1, suhu 2 itu tidak berjajar gitu atau tidak berurutan. Dan ini akan memberikan, kalau programnya sederhana sih nggak akan begitu berpengaruh ya. Cuma ada cara yang lebih efisien yang bisa kita pergunakan, fungsinya sama. Kita ingin kalau kita punya variabel yang tipenya sama-sama integer contohnya, jumlahnya banyak, ini kita mendingan kan gitu. Kita disarankan, direkomendasikan menggunakan yang namanya variabel array, Mas. Nah, disitulah fungsinya array. Selain itu, kalau kita mendefinisikan sebuah variabel tersebut menjadi variabel bertipikan array, maka di dalam penanganan di memorinya microcontroller tersebut, lokasi memorinya akan ditata, bukan ditata ya, ditata secara apa? Bersebelahan gitu, sehingga ketika dia diakses, maka aksesnya akan lebih cepat dibandingkan dengan cara sebelumnya yang sudah saya tunjukkan tadi. Nah, kekuatannya array seperti itu, Mas. Contohnya kalau sederhananya gini, kalau kita membuat program tanpa array, maka variabel-variabel tersebut akan disimpan di alamat memori yang lokasinya memorinya, yang alamat memorinya itu bertebaran gitu, tidak rapi pada satu tidak rapi berurutan, itu tidak. Hal ini akan bukan menyulitkan ya, hal ini akan memperlambat CPU untuk mengakses data variabel pada alamat memori yang lokasinya berjauhan tadi. Sehingga variabel array ini muncul untuk memberikan solusi terhadap permasalahan tersebut.
Sehingga data yang disimpan pada memori itu akan dengan apa? Itu akan disimpan pada lokasi yang bersebelahan gitu. Sehingga ketika kita akses data tersebut, maka kita akan lebih cepat mengaksesnya, lebih mudah menggunakannya, lebih mudah untuk memproses datanya, Mas. Ya, seperti itu. Mungkin sudah sedikit paham ya kenapa kita membutuhkan variabel array. Saya berikan salah satu perbedaannya, Mas. Contohnya gini. Kalau kita ingin memberi ini yang manual dulu ya, tanpa array ini, Mas Yan ya. Kita akan mengisi variabel suhu yang kedua. Suhu kedua kita isi dengan contohnya 75 lah datanya. Ya. Kemudian suhu yang ketiga datanya adalah 100 umpama. Nah, seperti ini, Mas. Maka sama seperti biasa ya. Kita akan memberikan suhu 1 kan gini ya, Mas ya. Biasanya ya. Kemudian di sini adalah kita berikan pengantar lagi ya. Suhu yang kedua kita akan memberikan juga di sini adalah suhu yang kedua. Bayangkan Anda kalau ingin menampilkannya programnya jadi seperti ini. Ini yang cara manual tadi, Mas Yan. Karena ada 3, maka saya akan mengulangi untuk yang ketiga kalinya kan. Nah, gitu kan. Kita copy sampai sini, kemudian saya paste sini juga boleh. Suhu yang nomor 3 ya. Ini 3. Gini, Mas. Bayangkan ini kalau variabel saya ini masih 3, Mas, ini, Mas. Coba kalau Anda disuruh sampai 100 atau 1000. Kan tidak efisien juga kan ya. Nah, karena ini yang manual tanpa ada variabel array, kita akan coba terlebih dahulu. Program ini jalan sesuai dengan prediksi kita. Ya, kita jalankan lagi. .array, ya kan? Suhu 150, belum ada ininya ya, Mas ya. Belum ada spasinya. Spasi, kemudian suhu 2, sebentar suhu 1. Oh gini. Suhu 2.2 ada spasinya dulu. Spasi, spasi lagi, titik 2 spasi. Nah, seperti ini kan. Coba saya ulangi lagi. Kita rantas ya. Kemudian kita akan jalankan lagi. Anda lihat ya. Suhu 1 50, suhu 2 75, suhu 3. Tadi yang saya katakan, ini cara yang konvensional, Mas. Kita bisa, tapi permasalahannya, kalau kita ingin 100 variabel, Mas. Ya, 100 variabel atau 1000 variabel lah contohnya. Atau kalau ini adalah data yang digunakan ya untuk menyimpan gambar dalam satu file gambar itu, Mas. Kalau Anda punya gambar, anggaplah Anda punya gambar berapa? Pikselnya contohnya 100 kali 100 piksel sajalah. Maka Anda berapa ini? 100 kali 100, 10.000 variabel, Mas. Seperti ini. Berarti kalau kita buat program, berarti kan piksel ke-1, piksel ke-2, piksel ke-3 sampai piksel ke-10.000 berarti, Mas. Bayangkan itu. Nah, cara tersebut sangat-sangat tidak efisien, Mas. Sekali lagi, itu adalah cara konvensional sampai dengan hari ini masih kita pergunakan sebelum kita mengenali manfaat dari array tadi. Nah, array datang untuk memberikan solusi permasalahan tersebut. Oke? Kita akan mencoba menggunakan variabel array, Mas. Ya. Kita akan mendeklarasikan variabel array, ya, deklarasi ya, variabel array. Ya. Saya akan membuat namanya, kalau tadi suhu, saya akan membuat namanya yang lainnya, temperatur contohnya. Tapi kita nulisnya gini, integer ya, temperatur contohnya. Temperatur kan sama saja ya. Nah, jumlah variabel yang kita buat kalau tadi kan 1 2 3. Ini tinggal kita berikan bracket kotak ya, square bracket ya. Jumlah variabel yang kita inginkan berapa? Contohnya kalau kita hanya ingin 3, ya, tulis 3 saja gitu. Ya. Ya, kemudian kita akhiri dengan titik koma. Jadi yang 3 baris tadi, Mas, kita bisa kita bisa persingkat dengan hanya 1 baris seperti ini. Atau kalau tadi berapa? 10 baris, maka kita cuma nulis di sini 10, kalau di sini ada 10 baris kan gitu. Kalau 1000, ya Anda tinggal nulisnya di sini menjadi 1000. Maka kita akan memiliki variabel temperatur yang jumlahnya ada 1000. Nah, gitu. Tanpa harus menulis 1000 baris.
Dan kalau secara kalau kita lihat pekerjaannya si CPU, si microcontrollernya, si prosesornya, dia akan bekerja lebih ringan, Mas. Karena apa? Data-data tersebut akan disimpan secara rapi, ya, pada apa, Mas? Pada lokasi memori yang bersebelahan gitu. Jadi nggak ngacak gitu, nggak amburadul, nggak berjauhan gitu. Paham ya, Mas saya ya? Saya akan mengembalikan untuk menyederhanakan masalah. Saya buat aja 3, Mas. Oke. Nah, kalau kita ingin mengisi datanya, data yang ada pada variabel tadi kan, kalau variabel biasa kan ngisinya seperti ini, Mas, caranya, Mas ya. Nah, kita bisa langsung menulisnya di sini, Mas. Nah, kita sama dengan gini, ya. Kemudian kita tuliskan gini, ya. Kemudian kita tuliskan contohnya tadi berapa? 50,75,100. Maka ini kita sudah ngerjakan yang ini, Mas. Ya. Ya, bisa seperti itu. Itu cara yang pertama, ya. Kita akan mencoba deklarasi variabel array sambil diisi sekalian ya. Sekaligus diisi nilainya, diisi nilai awalnya. Contohnya nilai awalnya adalah berapa tadi? 50, 75, 100, Mas. Oke, kita akan akses dia sekarang. Ya. Nah, cara ngaksesnya akan sedikit berbeda, Mas. Tidak sama seperti yang kita lakukan di mana tadi? Di yang konvensional tadi. Kita akan, karena kita sudah belajar apa, Mas? Perulangan percabangan, maka itu akan sangat membantu kita untuk menyelesaikan permasalahan ini. Contohnya, kita akan menggunakan perulangan for. Sebentar, sebelum saya masuk ke ini, nanti aja. Kita akan coba jalankan dulu, Mas ya, supaya nanti Anda tahu perbedaannya. Saya rantas dulu. Oke, kita play lagi, Mas. Oke, kita debug aja supaya tahu perbedaannya. Oke, nggak ada masalahnya, debugnya masih jalan. Tunggu sebentar. Kok langsung? Ntar saya tutup dulu. Saya ulangi lagi, saya kompilasi lagi, rantas, compile. Oke, kemudian kita jalankan debugnya. Oke, dia jalan sekarang. Anda lihat, Mas, ya. Kalau tadi kan ini kita untuk memeriksanya kan kita deklarasikan satu persatu, Mas. Coba kalau kita akses sekarang, Mas. Kita ingin memeriksa punyanya temperatur, Mas. Temperatur, kita enter, maka dia secara otomatis seperti ini, Mas. Saya kecilkan gini. Anda klik, muncul langsung, Mas. Ya, sehingga ini mengindikasikan bahwa kita memiliki 3 buah variabel temperatur pada alamat array indeks ke 0, kita menamakannya dengan indeks, Mas. Isinya 50 karena kita ngisinya 50 di sini. Indeks ke 1 75, indeks kedua adalah 100. Oke. Bisa membayangkan. Jadi hal ini akan kalau Anda lihat di sini ya, data yang kita simpan pada variabel array tersebut akan disusun menjadi sebuah indeks, Mas. Karena kita deklarasikan jumlahnya tadi ada 3, maka ada 3 indeks. Kita ngitungnya dari 0, Mas. 0, 1, 2. Otomatis itu, Mas. Otomatis dimulai dari 0, 1, 2. Kalau kita punya 100, berarti indeks ke 0 sampai dengan indeks ke 99, Mas. Seperti itu. Paham ya? Sampai di sini mungkin ada pertanyaan. Variabel array ini sangat penting karena kita dalam sebuah program, hampir semua program kalau kita ingin dia efisien, ya, kalau kita ingin program kita bagus, maka kita akan seringkali mengandalkan array ini untuk mengakomodasi variabel kita yang jumlahnya banyak, Mas. Seperti itu. Oke ya. Nah, contohnya tadi kalau saya katakan tadi, contohnya kalau kita punya
sensor kamera saja contohnya. Ya, yang pikselnya banyak tadi. Maka pikselnya cuma 1000 piksel ya, kita tinggal tulis 1000 saja, tinggal ngisi nanti data yang kita isinya. Kalau ini kan data kita isi manual. Tapi kalau sensor kan datanya diisi berdasarkan pembacaan dari sensor, contohnya seperti itu. Gitu Mas ya. Pastikan Anda paham itu, ya kalau ada pertanyaan bisa disampaikan. Oke? Nah, ini adalah cara pertama Mas ya, untuk mengisi datanya tadi. Sekarang kita akan menampilkan Mas isinya Mas. Nah, tadi saya sampaikan untuk menampilkan isinya kita tidak perlu caranya seperti ini Mas, yang manual seperti konvensional tadi. Kita akan mengandalkan bantuan si for. Ya, ingat perulangan for ya. Biasa integer i dimulai dari 0. Kenapa kok 0? Karena indeks itu kita mulai dari 0 Mas. Sampai kapan? Sampai jumlahnya tadi berapa Mas? 3. Jadi 0, 1, 2. Ingat, 0 sampai 3 ya, enggak sampai 3-nya loh, cuma sampai 2 saja loh ya. Sesuai dengan indeks yang kita lihat tadi Mas. Jangan sampai keliru. Kenaikannya berapa? 1 karena dari 0, 1, 2. Kenaikannya 1 jadi i++. Saya tekan tab lagi. Seperti ini saya hapus. Untuk menampilkannya simple sekali. Kita tuliskan ya, cout ya. Kemudian kita akan isikan apa tadi? Suhu ya. Teks ya. Teks diapit dengan ini. Suhu ya. Indeks keberapa? Nah, gitu. Kita berikan pengapit seperti ini. Indeks ke i. Ingat, i-nya berisinya berapa? 0, 1, 2 kan? Akan diulangi seperti itu kan? Kemudian kita akan bungkus lagi dia dengan bracket tutup seperti ini. Ini hanya untuk apa? Merapikan tulisan kita saja. Ya. Kemudian kita akan isi dengan apa Mas ini? Nah, kita isi dengan isinya array. Isinya array itu ada di mana? Di temperatur. Indeks ke berapa? Indeks ke i juga Mas. Ingat, i-nya akan berubah dari 0, 1, 2. Oke? Ya, setelah itu akan kita akhiri. Setiap indeks akan kita suruh dia ganti baris Mas. Maka saya akan memberikan n-line ya, untuk mengganti barisnya. Ingat, ini perulangannya 3 kali. 0, 1, 2. Setiap perulangan akan muncul 1 baris sesuai dengan program yang kita rubah. Sudah ini Mas. Kita akan coba kompilasi dia. Rantas. Tidak ada errornya. Kita enter, kemudian kita jalankan Mas. Ini lihat. Oke. Ini adalah yang konvensional tadi. Sekarang ini yang otomatis tadi, yang kita gunakan array Mas. Dari sisi pembuatan program Mas, gampang nanti. Array kan? Kenapa? Sederhana. Kalau ini Anda isi contohnya, saya inginnya ini 1000 ini. Ya, maka Anda hanya akan mengganti di sini menjadi 1000. Programnya nggak usah dirubah di sini Mas. Ya, kita simpan. Ya, kita kompilasi. Oke. Kemudian akan kita Anda lihat. Karena nggak kita isi, Anda lihat. Karena nggak kita isi ya, kita hanya ngisi yang pertama saja kan. Nah itu 012-nya ngisi, tapi yang sisanya nggak terisi. Oke ya. Loh, kalau saya ingin mengisi Pak, berarti kan saya nulis manual di sini Pak. Nah gini kan? Iya, kalau Anda ingin mengisi manual silahkan saja, silahkan. Boleh seperti ini. Nah contohnya ya. Ya seperti ini kan contohnya. Kita kompilasi saja. Tapi totalnya kan Anda harus hitung juga ya. Pokoknya totalnya kan 1000 kan. Kita kompilasi lagi, rantas. Kita Anda lihat ininya, hasilnya lagi. Sudah saya run ini. Saya naik ke atas. Tadi mana? Ini dia. Nah, masuk kan? Seperti itu. Untuk pengisiannya nggak ada yang mudah ya Pak ya? Betul sekali. Pertanyaan yang sangat bagus. Ini yang akan kita coba sekarang. Duh Pak, kalau 1000 kan ya capek Pak ngisi manual. Ya, jadi ada kalanya dalam sebuah program kita harus ngisi manual. Contohnya kalau kita inginkan kan. Contohnya apa manual itu? Contohnya kalau Anda eksperimen di data pengapian lah Mas ya. Data pengapian apa? Timing injeksi berapa milisekonnya itu kan diisikan manual berdasarkan eksperimen yang sudah dilakukan oleh pabrikan kan gitu. Maka kan kita isi manual kan gitu. Tapi kan ada kalanya
data itu kita isikan otomatis. Contohnya punya pola, otomatis kan punya pola Mas ya. Oh, polanya indeks ke 0 diisi 0, indeks 1 diisi 1 kan gitu. Bisa ya. Kita akan mencoba ya. Kita akan mengkopinya dulu. Jadi sebelum saya tampilkan, ini sebelum saya isi saya tampilkan dulu ya. Kemudian setelah saya tampilkan, saya isi datanya. Nah, caranya gini. Ya, kita akan menggunakan variabel yang sama. Tapi Mas, perintahnya bukan ctrl, ini kan menampilkan saja. Sekarang kita isi Mas. Ya, apa tadi? Temperatur, ya. Indeks ke berapa? Indeks ke i, ya. Akan kita isi dengan apa Mas? Data. Datanya gimana? Datanya adalah i juga. Contohnya ini, atau datanya sama lah, seumpama angkanya adalah 40 seumpama. Ya, jangan banyak-banyak. Supaya kita punya pembatas yang mudah sekali kita rubah, nggak berulang kali. Kalau seperti ini kan saya harus merubah di sini kan Mas ya, tiga titik kan. Itu kita akan menggunakan yang namanya macro define Mas ya. Define contohnya apa ini? Jumlah coba Mas. Kita akan gunakan jumlah itu contohnya 1000 ya. Tadi kan 1000 ya. Maka kita bisa menghapus di sini menjadi jumlah. Ya sama saja sebenarnya, isinya kan 1000 juga kan gitu. Ini juga menjadi jumlah, yang ini juga menjadi jumlah. Paham ya? Nah, kalau kita sekarang mau mengganti jumlahnya, nggak usah di tiga titik baris ini tadi, kelamaan, langsung ganti. Oh, saya cuma 10 kali saja. Maka semuanya otomatis kan 10 Mas ke bawahnya ini tadi. Ini isinya 10, ini 10, ini 10 kan gitu. Oke ya, paham ya? Ini untuk menyederhanakan pemrograman kita kompilasi sekarang. Oke, saya bersihkan, kita coba jalankan lagi. Anda lihat. Nah, sudah, tapi program kita hanya diisi, tapi nggak ditampilkan Mas. Nah, ingat ya, masih ada kekeliruan ya. Sekarang kita tampilkan, jadi ini kita tampilkan sebelum kita isi. Setelah itu kita isi, saya berikan ini saja keterangan, tampilkan sebelum diisi. Ya. Yang ini pengisian array ini menggunakan ya pengisian array secara cepat ini ya, berarti ya secara cepat. Yang ini bukan pengisian array tapi apa? Penampilan data array lagi. Jadi ditampilkan 2 kali ya, sebelum diisi sama sesudah diisi. Setelah diisi nilainya. Oke. Caranya gimana ya? Tinggal copy paste aja dari sini, Mas. Ya. Paste. Oke. Jadi programnya sama persis, tapi tadi sudah kita isi kayak gitu. Ya, saya nggak merubah di sini. Oke ya, sekarang kita coba kompilasi ulang lagi. Oke, nggak ada masalah. Sebentar Mas ya. Pause sebentar dulu. Oh, airnya mati. Pecah mungkin.
Halo Mas, bisa dimonitor lagi? Halo, apakah bisa dimonitor lagi Mas? Iya, Pak. Ini kalau rumahnya Malang ini biasanya airnya masih mati juga ini. Jadi saya masih ngurusi ini Mas, ngisi air karena ada apa? PDAM yang datang. Mobil tangki. Jadi sampai sekarang mungkin dalam waktu 1 minggu ke depan ini tempat saya masih mati nih, mati air. Ya, oke, kita lanjutkan dulu ya. Tadi sampai di mana tadi? Oh ya ini ya. Jadi ini sudah kita tampilkan sebelum diisi, kemudian kita isi, kemudian kita tampilkan lagi isinya ya. Kita coba jalankan lagi ya. Nah itu Mas Anda lihat. Ya. Jadi kalau kita lihat nilainya variabel per 0, 1, 2 sampai dengan 9. Sorry, kok ada 2 kali nih. Sebentar. Oh, ini mulai lagi ya. Supaya ada ininya saya ganti baris 2 kali lah. Di sini supaya ada pembatasnya. Cout end line. Nah, gini. Atas. Oke. L array. Nah, ini. Ya. Jadi kalau yang tadinya ini kita isi manual, yang atas tadi, ini kita isi manual. Kemudian sisanya kan masih 0. Ya. Kalau kita otomatis contohnya semua datanya kita isi dengan data 40 contohnya. Ya, semua variabel tersebut kita isi data dengan nilai 40, bilangan 40. Nah, maka setelah kita isi ya, kita tampilkan. Ya, seperti ini. Ya, sehingga datanya semuanya 40. Atau kalau Anda inginkan, Anda juga bisa memberikan asalkan ada polanya loh ya. Jadi kalau perulangan itu kan harus ada polanya. Kalau Anda isi manual datanya selalu berbeda ya nggak ada gunanya, nggak bisa perulangan kan, berarti harus ada polanya. Contohnya polanya apa? Jadi I dikalikan dengan 2 contohnya. Kan gini bisa ya. Jadi I-nya 0 kalikan 2, 1 kalikan 2, 3 kalikan 2. Ah gitu contohnya. Ya, ini kita rantas lagi. Oke. Kemudian kita akan coba jalankan lagi, ya. Nah, Anda lihat di sini. Oke ya, ini pengisian secara cepat, Mas. Bahkan kalau Anda inginkan, data saya ada 1000, Pak. Nah, gitu. Maka ini kekuatannya si array itu seperti ini. Jadi ketika data kita semakin banyak ya, kita ingin memodifikasinya atau mengaksesnya ya, maka kita bisa secara cepat dan seperti itu. Oke. Sampai di sini mungkin ada pertanyaan Mas, silahkan kalau ada pertanyaan. Variabel array. Nah, ada. Saya lanjutkan dulu. Nah ini kalau Anda lihat Mas, kemarin sudah kita bahas ya materi tentang apa Mas? Function. Kemarin function itu ada apa Mas? Function itu ada function tanpa parameter, ada fungsi dengan parameter masukan, ada juga fungsi dengan parameter luaran. Kan gitu kemarin ya. Nah, kalau kita lihat program yang kita miliki sekarang, Anda lihat ini kan gunanya untuk menampilkan array, ini juga gunanya untuk menampilkan array. Jadi di program kita ada subprogram, ada beberapa baris program yang pekerjaannya sama. Nah disinilah fungsinya function yang sudah kita bahas beberapa minggu sebelumnya. Daripada kita menuliskan 2 perintah yang pekerjaannya sama, mending lah gitu. Maka mendingan kita buatkan fungsi Mas.
Jadi ini saya flashback ke materi yang sebelumnya sedikit supaya Anda juga bisa ngelingkan array ini dengan function yang sudah kita bahas sebelumnya. Ya, daripada kita menulis seperti ini akan ini tidak efisien karena ada dua program yang gunanya sama tapi harus ditulis dua kali. Itu salah satu fungsinya function. Sehingga dengan cara yang lebih mudah kita bisa membuat fungsinya di atas di sini. Contohnya kita buat aja void ya. Apa tadi Mas? Tampilkan ya. Tampilkan namanya isinya array. Array ya. Ini tanpa parameter, mungkin Anda masih ingat ya, bahwa fungsi itu kalau kita tulis void, inputnya void juga, ini adalah fungsi tanpa parameter, Mas. Oke. Nah, kita isi sekarang ya, karena gunanya untuk ini tadi, saya Ctrl X saja untuk meng-cut dia. Kemudian saya taruh di sini ya, seperti itu. Kemudian karena ini tadi fungsinya sama, maka ini perlu saya hapus. Ya, yang menampilkan yang kedua tadi. Kemudian kalau kita lihat atas lagi, ini adalah fungsi yang baru kita buat, gunanya yang tadi sudah saya jelaskan. Kemudian ini bisa kita sebelum fungsi itu bisa kita gunakan, kita panggil fungsi tersebut harus kita deklarasikan terlebih dahulu dengan cara apa? Copy paste nama fungsinya kemudian diakhiri oleh semicolon di sini, Mas. Jangan lupa. Oke, setelah kita seperti ini, maka dengan cara yang sangat sederhana ya, kita hanya perlu apa ini? Ya, tampilkan dan gitu ya, tampilkan sebelum diisi tadi ya, sebelum diisi dengan cara kita panggil sekarang, tampilkan isi array. Nah, kita panggil. Di sini kita panggil lagi setelah kita isi. Tampilkan isi array. Sama. Nah, tapi sekarang program yang kita tulis ya, fungsi yang kita tulis cuma satu tapi dipanggil beberapa kali. Kebetulan di ini sekarang kita panggil cuma 2 kali saja, Mas. Ini lebih efisien. Kalau mau Anda panggil lagi 10 kali, 50 kali, kita nggak perlu menulis program yang sepanjang ini di masing-masing sini nggak perlu lagi. Tinggal kita panggil fungsinya tersebut. Nah, seperti itu. Oke ya. Kalau Anda mau lihat, hasilnya akan sama seperti yang tadi ya. Saya simpan ya. Tapi program kita akan jauh lebih rapi daripada yang sebelumnya. Ya, saya Ctrl L, bersihkan dulu supaya layar saya lebih besar. Saya akan membuka dari Explorer saja. Tadi di mana? Oh, tadi ini ada jadi satu di mana tadi ini? Bentar. Oh, jadi satu di function ini, Mas Yan. Jadi di sini ada array ini. Ya, saya buka dari sini, open terminal. Ya, saya besarkan dikit supaya kelihatan. Saya panggil lagi array seperti tadi supaya layar saya besar. Nah, seperti ini. Sama ya, Mas ya. Sama saja sebenarnya. Ya, atau supaya lebih kelihatan semuanya, kita ganti dengan ini berapa? Jangan 1000 mungkin 10 saja ya. Simpan, kompilasi lagi. Oke, nggak ada masalah. Kita jalankan lagi dari sini array. Nah, itu. Jadi yang ini sebelum kita isi, yang bawah ini setelah kita isi secara manual. Sampai di sini ada permasalahan, Mas? Ada pertanyaan mungkin? Silahkan kalau ada pertanyaan. Jelas semua mungkin? Iya, Pak. Oke, ya. Nah, ini kalau Anda sudah paham bagaimana mekanisme array ini dibuat ya, contohnya yang tadi ya, membuat variabel array, contohnya seperti ini ya. Variabel array juga, variabel tersebut, variabel array tadi itu juga bisa kita isi manual, Mas. Jadi kalau yang tadi kan cara yang cepat ini, Mas. Yang mana tadi? Yang ini kan cara cepat. Nah, contohnya kalau kita hanya ingin merubah sedikit saja contohnya. Ya, maka kita bisa juga bentar, ini di atasnya sini tadi. Contohnya kita isi ya, modifikasi isi array-nya. Tadi kan ini setelah kita isi dengan cara cepat ya, dengan nilai berapa? I kalikan 2 ya. Contohnya di tengah-tengah, saya ingin nanti array indeks kesekian itu saya rubah. Yang lainnya nggak ingin saya rubah. Kita juga bisa menulisnya gini.
temperatur ya. Indeks keberapa yang kita ingin rubah? Kita tulis saja. Karena indeks saya totalnya ada 10, maka saya bisa memodifikasi yang nomor 8, yang indeks 8. Ini saya isi secara manual. Oh, yang 8 itu saya isi dengan 100 gitu contohnya. Ini juga bisa, Mas. Ini manual tapi. Ini manual. Satu indeks kita rubah secara manual. Seperti itu. Oke? Nah, kalau dia sudah kita rubah, maka baru kita tampilkan isi array-nya kan gitu ya. Jadi ini kita isi secara cepat, tapi ada di suatu kalanya yang nomor 8 ini kita isi yang manual, contohnya indeks 8 kita isi dengan 100. Oke? Kita simpan. Oke, kita kompilasi. Kemudian kita akan coba running lagi dia. Nah, lihat yang ke indeks ke-8 100 nilainya. Paham sampai di sini mungkin? Oke? Kalau nggak ada pertanyaan, ya, Anda akan memiliki pekerjaan pertama. Ini khususnya kalau yang kemarin nilainya agak kurang, Anda bisa memperbaikinya. Kita akan membuat array, jumlahnya adalah 10 seperti ini. Kemudian array tersebut akan kita isi secara manual, Mas. Jadi yang otomatis ini, ya. Sebentar, sebelum masuk di situ kita akan membuat fungsi yang untuk pengisian. Sorry, saya akan kembali lagi. Tadi kan sudah kita buatkan untuk fungsi untuk menampilkan array. Ini kan, yang ini kan? Yang ini kan? Ya. Yang ini kan fungsi untuk menampilkan isinya array. Sekarang kita akan juga membuat sebuah fungsi void, ya. Isi, Mas ya. Isi variabel array. Ya, sama, kita akan mencoba tanpa parameter dulu. Jadi kita ini baik input maupun output akan kita isikan dengan nilai void seperti ini. Kemudian kita akan cut dari sini. Ctrl X untuk cut, kita taruh di sini Ctrl V. Lihat. Jadi ini untuk isi variabel sama seperti yang untuk menampilkan tadi. Ini akan kita copy. Kemudian kita taruh di bawahnya ini supaya kita bisa mendeklarasikannya. Sama ya. Kalau sudah kita deklarasikan, maka fungsi tersebut bisa kita panggil sekarang, Mas. Jadi kalau tadi kan tampilkan isi array, baru kita isi kan gini, Mas ya. Kita isi ya, sorry. Kita isi tadi apa? Isi gini ya. Oh ya, isi array. Nah, gini. Oke. Saya buang, ini saya buang. Jadi tak tampilkan dulu. Tak isi semuanya dengan cara cepat. Pada indeks 8 saya isi juga, saya rubah nilainya dengan nilai 100 ya. Kemudian saya ganti baris, kemudian saya tampilkan isinya lagi. Sama seperti yang awal tadi, kita kompilasi. Ya, oke, nggak ada masalah. Kita akan coba jalankan dari terminalnya di sini. Oke, terminal selnya di sini. Oke, Anda lihat. Masih sama, Mas. Hasilnya sama persis. Tapi sekarang program Anda kalau Anda lihat, cuma rapi sekali, Mas. Nah, cuma ini saja programnya. Ya kan? Cuma ini saja. Semuanya sudah dibungkus menjadi fungsi-fungsi yang memiliki pekerjaan secara mandiri. Oke, jelas ya sampai di sini ya. Nah, kalau ini sudah paham, ya, karena nggak ada pertanyaan, kita akan mengembangkan fungsi yang ngisi tadi. Kalau kita isi tadi kan fix, Mas ya. Apa namanya? Nilainya kan selalu seperti ini. Ya. Kita akan membuat fungsi dengan nilai kenaikan yang bisa kita variasikan, Mas. Saya ulangi lagi. Kita akan mengisi sebuah variabel array. Tidak seperti ini. Tapi kenaikannya bisa kita kendalikan, Mas. Contohnya, ya kalau ini kan dari 0 kalikan 2 berarti kan 0, 2 mana tadi? Kalau Anda lihat tadi, sorry. Ini kan 0, 2, 4, 6, 8. Tapi kita juga bisa membuat sebuah fungsi yang mana nilai variabelnya ini bisa kita rubah-rubah sesuai dengan keinginan tanpa kita harus merubah fungsinya, tapi cara memanggilnya kita rubah, Mas. Itulah fungsinya function
dengan parameter masukan, Mas. Itulah fungsinya function dengan parameter masukan. Kita akan membuat sekarang fungsi dengan parameter masukan. Kalau ini kan fungsi tanpa parameter masukan. Ya. Fungsi tanpa parameter apapun, baik keluaran maupun masukan. Kita akan membuat sebuah fungsi, ya. Saya akan menduplikatnya saja, Mas. Saya tekan shift seperti ini, kemudian saya duplikat. Tuk, sudah duplikat. Kemudian duplikatnya ini akan saya ganti, Mas. Jadi ini isi variabel array, saya beri nama custom. Nah, custom itu bisa saya rubah-rubah lah contohnya. Baru ini kita ganti-ganti, contohnya kita buatkan variabel integer, ya, var contohnya, atau kenaikan juga boleh lah, kenaikan contohnya, ya. Nah, jangan lupa setiap kita membuat fungsi, jangan lupa kita harus mendeklarasikannya di atas. Teman-temannya di sini dia. Ctrl V, kemudian jangan lupa semikolonnya ditambahkan. Oke, setelah itu baru kita panggil, Mas. Nah, saya rapikan dulu supaya nggak ganggu saya. Ini akan kita minimize dengan mengklik tombol yang ini. Ini punya yang pertama, ini punya yang kedua, ini adalah punya yang ketiga. Sekarang saya ganti dengan fungsi dengan parameter masukan. Oke? Ya, contohnya kalau ini kenaikannya bisa kita atur ini, Mas. Jadi duanya tadi akan saya isi dengan kenaikan, Mas. Kenaikannya seumpama 2, bukan begini. Contohnya kenaikannya berapapun kita bisa tambahkan. Jadi I plus temperatur kenaikan satu, 2, ya gini kita coba ya. Jadi nanti setiap kali perulangan dia akan mengambil variabel ini, kemudian dia akan lakukan perulangan sesuai dengan for yang ada di sini. Kita lihat hasilnya saja. Kita akan tampilkan array, kita akan berikan, ini kan tampilkan array dengan cara yang tadi. Sekarang kita akan memanggil lagi dengan isi variabel array. Yang ini akan saya matikan, jadi ini juga akan saya matikan, ini akan saya matikan, sehingga kita hanya konsentrasi pada data yang di array kita. Ya, contohnya apa, Mas? Isi variabel array custom. Nah, kenaikannya tadi ini kita atur dari sini. Kenaikannya 1 atau 2 atau 3 terserah. Ini yang dinamakan dengan parameter masukan tadi, Mas. Dengan parameter masukan, variabel fungsi yang kita deklarasikan tadi, pekerjaannya fungsi tersebut bisa kita kendalikan dari dari sini ketika kita panggil. Contohnya kalau saya isi 2 gini, maka Anda lihat, maka di sini akan terisi 2, Mas. Ya, masuk di sini kan 2. Jadi I plus 2. Oke, kalau ini saya isi 3, maka di sini juga akan ikut berubah menjadi 3. Kalau ini saya isi 4, maka di sini juga, atau terserah berapapun kita isi di sini, maka data yang variabel masukan ini ketika kita panggil, maka dia akan masuk di sini, Mas. Oke, Anda mungkin bisa memprediksi sekarang. Kita akan mencoba mengkompilasinya lagi. Saya enter, ya. Kita lihat hasilnya sekarang. Oke, kita jalankan array 2 ya. Jadi 1 plus 2 1, 0 plus 2, 2. 1 plus 2, 3. Ya. Seperti itu. Atau kalau Anda ingin kenaikannya sama seperti yang awal tadi, tinggal kita ganti dengan kali contohnya. Ya. Kita kompilasi lagi. Kita kurang ini. Saya jalankan lagi. Lihat. Ya. 0, 2 kali 2, 4. 4 plus 2 ya, sorry. 4 apa plus apa kali tadi, Mas? Kali ya. Jadi 0 kalikan berapa? 0 kalikan 2 0, ya kan? 1 kalikan 2 2. Ya, atau supaya Anda lebih nyaman mengevaluasinya, caranya sederhana gini, Mas. Anda tinggal klik ini debug, kemudian Anda play.
Sehingga kita bisa mengevaluasi step demi step. Oke, ya, saya akan jalan per step saja. Sebentar, Anda lihat di sini, ini data sementara, Mas. Ya, kita akan play satu persatu dan tidak cukup ya ini ya. Saya kecilkan gini aja. Nah, ini kelihatan semua. Oke, kita akan klik dulu. Ya, kita isi dengan 50, 75. Ini yang manual, Mas ya. Enggak, kita lihat dulu. Anda lihat di sini, sekarang dia akan masuk ke fungsi. Ketika kita klik step over, maka dia akan langsung isi semuanya, Mas. Ya, atau saya reset lagi supaya kita nggak langsung ini. Kalau ini kan langsung selesai, supaya dia masuk ke fungsinya, bisa kita tekan tombol sebelahnya, bukan tombol tadi. Sebentar, kita jalankan lagi. Satu, ini normal, cara manual saja. Nah, ketika kita masuk di sini, saya ingin melihat prosesnya fungsi ini seperti apa. Kita klik yang ini, step into atau F11. Kita masuk di sini, dia masuk ke sini, Mas. Nah, lihat di sini, ya. Sekarang kita akan masuk satu demi satu. Oke, menggunakan ini, ya. Diisi 0. Oke ya, benar ya. 0 kalikan berapa? 2, 0. 1 kalikan berapa? 2, dapat 2. Masuk di sini, Mas. 1 tadi, 2 sekarang 2 kalikan 2 dapat 4. 4 ya. Oke. Atau kalau Anda ingin lihat variabel i, Anda juga bisa ganti di sini. Contohnya ini kita ganti dengan i. I-nya sekarang isinya berapa? 2 kan sekarang. Nah, gitu. Kita lihat lagi. 2 sekarang 3. 3 kalikan 2 berapa? 6. Nah, Anda bisa mengevaluasi seperti itu, Mas. Jadi dengan cara seperti ini kita bisa memastikan bahwa setiap baris program yang kita inginkan itu dieksekusi dengan benar. Oke, kita kembali lagi ke sini karena sudah selesai perulangannya, maka dia akan masuk ke sana dan kita bisa play. Hasilnya seperti ini. Ya, seperti itu. Sampai di sini paham ya? Ini bisa kita ganti dengan 10, maka dia akan bisa langsung menyesuaikan. Bentar, Mas ya.
bawah Mas ya, nanti di kulkas gitu. Tunggu kakak dulu ya. Kakak itu masih bangun, masih tidur. Adik bangunkan lah kakak. Bangun kak, makan es krim. Ambilkan dulu, duduk sini. Diam dulu ya. Sini. Ambilkan dulu dia. Duduk sini. Ini jangan kotor nanti sini. 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 Sini duduk sini, jangan kotor nanti. Sini. Duduk sini. Ambil TV sini. Apa ini pin? Nih? Oke Mas ya, kita lanjutkan lagi. Apakah masih bisa dimonitor dengan jelas? Bisa Pak. Oke ya, tadi isi variabel array custom 10 ya. Ini tadi yang terakhir kita lakukan perubahan. Kita akan mengkompilasi lagi. Anda bisa melihat hasilnya langsung. Contohnya kalau kita kasih 10 ya, jadi 0 kali 10, 1 kali 10, 2 kali 10, 3 kali 10. Nah, contohnya seperti itu. Ya. Nah, saya kira dengan cara seperti ini Anda sudah memahami array sampai dengan array dan fungsi dengan parameter masukan. Oke. Ada pertanyaan silahkan, kalau mungkin ada yang perlu ditanyakan atau harus didiskusikan silahkan mungkin. Sudah jelas semua? Oke ya, kalau nggak ada pertanyaan saya lanjutkan dulu. Nah, array itu Mas ya, jadi kalau tadi kita mengatakan array itu sudah lokasi memori, lokasi datanya itu tersimpan dengan sangat rapi ya, sehingga dengan cepat bisa juga langsung diakses ya. Nah, array itu ternyata tidak hanya cara deklarasikannya, caranya tidak hanya seperti ini Mas. Nah, ini adalah deklarasi variabel array ya. Sebentar, array ya, satu dimensi Mas, satu dimensi. Nah, ternyata array itu ada yang array 2 dimensi juga ya. Jadi kalau Anda membayangkan ya, array 1 dimensi itu kalau seumpama satu
satu kamar itu kan, kalau satu dimensi kan, satu kamar kan didiami oleh satu orang kan gitu ya. Ketika kita membuat variabel array, maka kita akan punya mungkin beberapa kamar yang masing-masing satu kamar itu akan diisi oleh satu orang. Itu satu dimensi, Mas. Nah, kalau itu adalah array dua dimensi, maka kita membayangkan dalam satu kamar itu, di belakangnya kamar tersebut itu ada kamar-kamar lagi, Mas. Yang mana masing-masing kamar di belakangnya itu juga diisi oleh orang gitu. Nah, itu yang dinamakan dengan array dua dimensi. Atau kita membayangkannya, array satu dimensi itu adalah seperti kita memiliki sebuah bidang persegi, ya. Kita hanya memiliki panjang sama lebar saja, Mas. Tapi kalau array dua dimensi, ini kita bisa memiliki panjang kali lebar kali tinggi. Jadi ada ketebalan di situ, Mas. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Maka kita bisa mendeklarasikan array dua dimensi tersebut dengan cara array yang ini adalah dua dimensi. Integer, seumpama saya akan membuat tekanan seumpamanya. Namanya adalah tekanan, Mas. Ya. Dua dimensi, bracketnya ada dua, Mas. Seperti ini. Ya. Bracketnya ada dua. Nah, kita akan membuat array dua dimensi, jumlahnya, jadi panjang kali lebarnya bisa kita definisikan. Ya, contohnya kita apa, Mas? Mungkin 5. Kita akan membuat yang simpel dulu, 2 kali 3 contohnya. Seperti ini. Kalau kita inginkan kita isi secara manual sama seperti atasnya ini, maka kita bisa mengisinya. Caranya adalah contohnya, sebentar, saya taruh di bawah aja supaya lebih rapi. Kemudian saya enter seperti ini. Tidak salah, ini adalah 0,1, kemudian saya duplikat, 2, ini adalah 3, kemudian ini saya duplikat lagi, ini adalah 4, ini adalah 5. Kita coba dulu, semoga saja tidak ada salahnya. Jangan lupa semikolon ya, titik koma. Coba kita kompilasi dulu, rantas. Oh, ada errornya, sebentar. Oh, biru ya. Jadi kalau errornya adalah too many initializer, jadi kapasitas yang kita sedangkan 2 kali 3 ini enggak sesuai dengan yang kita isi, Mas. Terlalu banyak yang kita isi, padahal kamarnya cuma sedikit gitu. Ya, saya salahnya di sini mungkin. Kita bisa modifikasi di sini 1, 2, 3, mungkin seperti ini. Ini adalah 4, 5,6. Nah, seperti ini mungkin. Coba kita lagi. Kita kompilasi lagi. Oke. Ya, nggak ada errornya. Ya. Jadi 2 kalikan 3. Jadi di sini kita bisa membayangkan 2 kali 3 ini adalah seperti ini, Mas. Seperti koordinat x, y ya. X, y. Kita ketahui x kan sumbu apa, Mas? X kan y, x ya, sorry. Sebentar, 1, 2. X, y. Jadi X-nya sumbu, kebalik ya. Saya tulis gini aja. Y, x, sorry. Nah, Y kan sumbu tegak itu, Mas. Sumbu tegak ya. Nah, sumbu tegak itu ada 2. Berarti ada 2 baris, Mas. Nah, gitu. X-nya adalah sumbu datarnya. Sumbu datar kita punya 3, berarti ada 1, 2, 3. Ya, atau dimulai dari indeks ke 0, ke 1, ke 2. Paham ya? Sehingga kita sekarang mengetahui bahwa ya, kalau kita bayangkan kita akan memiliki 2 kamar
ke belakangnya ada kamarnya gitu. Kita memiliki 2 kamar, masing-masing kamar akan ada isinya 3 kamar lagi gitu maksudnya. Ya, sampai di sini mungkin ada pertanyaan, silahkan kalau ada pertanyaan. Nah, kalau enggak ada, saya lanjutkan dulu. Ini cara untuk mengisi secara manual sama seperti yang atas tadi. Sekarang coba kita akan menampilkannya, Mas. Ini saya akan sembunyikan supaya tidak mengganggu pekerjaan kita. Yang ini juga akan saya sembunyikan. Yang ini juga akan saya sembunyikan karena ini tadi berkaitan dengan array, semuanya adalah 1 dimensi. Ya, bukan array yang 2 dimensi. Oke, kita akan mencoba sekarang mengerjakan yang array 2 dimensi. Contohnya yang ini enggak saya gunakan ya, karena ini adalah yang 1 dimensi tadi. Jadi program kita kosong sekarang, Mas. Nah, kita akan mencoba menampilkan isi dari array 2 dimensi tersebut. Ya, caranya sama seperti tadi, tapi akan sedikit berbeda. For, kita akan menggunakan bantuan for. Ya, tipe datanya tetap integer. Ya, kita tab dari seumpama apa namanya? Y, x tadi ya. Y-nya jumlahnya adalah 0, 1. Berarti kita kurangi dari 2. Itu. Kemudian saya akan tab 1 kali lagi. Ya, kemudian kita akan membuat for lagi. Jadi nested for, Anda sudah diajarkan bagaimana prinsip kerja nested for. Ya, seperti itu. Kemudian ini sudah 3. Ya. Nah, sampai di sini kita akan mencoba ya. Apakah kita bisa menampilkan isi array 2 dimensi tersebut? Saya tab lagi.